Halo, selamat siang Prof. Yani. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Enda Wiratama, Yuni Kusitati, dan Yoris Web akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai artificial intelligence. AI dikenal sebagai teknologi yang memiliki potensi besar untuk mengubah kehidupan manusia di masa depan. Secara umum, AI merujuk kepada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Contoh AI di sini ada 3, yaitu robot, mobil otonom, dan asisten virtual. Apa yang dapat dilakukan oleh AI? AI dapat melakukan 3, yaitu menggambar, menghitung, dan berbicara. Dalam menghitung, AI dapat melakukan perhitungan matematika dengan cepat dan akurat. Dan untuk menggambar, AI dapat memahami pola visual dan menciptakan gambar-gambar baru berdasarkan dataset yang telah dipelajari. Lalu berbicara, dalam AI mampu menghasilkan teks atau ucapan manusia secara otomatis. Bagaimana AI bekerja? Nah, akan dilanjutkan oleh Kaido. Oke, selanjutnya adalah bagaimana AI bekerja. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah AI menggunakan data dan peraturan dalam pembelajaran. Yang kedua, mengambil informasi terhadap informasi yang ada. Yang ketiga, pengenalan gaya belajar siswa, khususnya di sekolah dasar. Dan yang terakhir adalah mengatasi kesulitan pembelajaran. Next. Oke, selanjutnya ada contoh penggunaan AI. Next. Untuk penggunaan AI sendiri, di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama untuk Google Assistant, mobil otonom, dan juga media edukatif VR. Di sini sedikit saya jelaskan mengenai Google Assistant. Google Assistant adalah teman pintar yang bisa membantu kita menjawab pertanyaan dan memberikan informasi. Untuk cara kerjanya sendiri, yang pertama, Google Assistant bisa mendengarkan apa yang kita katakan saat kita menanyakan sesuatu. Kita bisa berkata, "Hai Google," untuk memulainya. Dan yang kedua, Google Assistant mencoba memahami kata-kata yang kita ucapkan. Misalnya, jika kita bertanya, "Apa cuaca hari ini?" Google Assistant akan mencoba mengerti pertanyaan itu. Selanjutnya, Google Assistant akan mencari jawaban di internet atau dalam pengetahuan yang dimilikinya. Misalnya, ia akan mencari cuaca hari ini dan memberitahu kita hasilnya. Setelah menemukan informasi, Google Assistant akan memberitahu kita jawabannya. Misalnya, ia akan mengatakan hari ini cuacanya cerah atau mendung ataupun sebagainya. Selanjutnya, Google Assistant juga bisa melakukan tugas sederhana seperti mengatur alarm, memutar musik, atau memberitahu cerita. Kita hanya perlu memintanya dengan baik. Selanjutnya, yang terakhir, Google Assistant belajar dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan orang-orang banyak. Semakin sering digunakan, maka semakin pintar juga dia memahami pertanyaan tersebut. Jadi teman-teman, Google Assistant ini adalah teman yang cerdas dan baik yang bisa membantu kita dalam menjawab pertanyaan dan memberikan informasi. Selanjutnya mengenai mobil otonom. Nah, apa sih mobil otonom itu? Mobil otonom adalah mobil yang bisa berjalan sendiri tanpa harus ada orang yang mengemudikannya. Bagaimana bisa begitu? Yang pertama adalah di mobil otonom sendiri memiliki banyak mata ajaib seperti kamera dan sensor di sekitarnya. Mata ajaib ini membantu mobil untuk melihat apa yang ada di sekitarnya seperti manusia, mobil lain, dan juga lampu lalu lintas. Yang kedua, mobil ini punya otak pintar yang disebut komputer. Komputer ini bisa memproses informasi dari sensor dan kamera seperti mengetahui apakah harus berhenti atau melanjutkan perjalanan. Yang ketiga, berdasarkan informasi yang diterima, komputer juga membuat keputusan. Misalnya jika lampu lalu lintas berwarna merah, komputer memutuskan untuk berhenti, begitupun sebaliknya. Yang keempat, mobil otonom juga akan mengemudi dengan aman berdasarkan keputusan komputernya.
itu berarti tidak akan menabrak atau menyebabkan kecelakaan-kecelakaan. Dan yang terakhir, mobil otonom juga belajar dari setiap pengalaman jika menghadapi situasi baru. Mobil akan memahami dan belajar agar bisa mengatasinya di masa yang akan datang. Jadi teman-teman, mobil otonom adalah seperti mobil yang memiliki mata ajaib atau otak pintar. Mereka dapat melihat dan membuat keputusan dengan aman untuk membawa kita ke tempat tujuan yang akan kita tuju. Dan yang terakhir adalah media edukatif VR. Media edukatif VR adalah teknologi yang membuat kita merasa seolah-olah berada di tempat lain, walaupun sebenarnya kita tetap berada di satu tempat. Bagaimana bisa begitu? Yang pertama adalah kita memakai kacamata khusus yang disebut sebagai kacamata VR. Kacamata ini seperti sebuah jendela ajaib yang membawa kita ke dunia yang berbeda. Yang kedua adalah di dalam kacamata VR ada layar khusus yang menampilkan gambar atau video. Layar ini menunjukkan gambar-gambar yang membuat kita merasa seolah-olah berada di suatu tempat. Dan yang ketiga, kacamata VR juga dilengkapi dengan sensor gerak. Sensor ini bisa mendeteksi gerakan kepala dan tubuh kita sehingga saat kita bergerak, kita merasa seperti benar-benar bergerak di dalam dunia VR itu sendiri. Dan yang keempat, selain gambar, suara juga dimasukkan ke dalam kacamata VR. Ini membentuk pengalaman kita agar lebih nyata, seolah-olah kita benar-benar ada di tempat yang dapat kita lihat. Dan yang terakhir adalah dengan bantuan kacamata VR, kita juga bisa mengunjungi tempat-tempat yang jauh atau bahkan tempat yang hanya ada dalam imajinasi kita. Kita bisa menjelajahi bawah laut, luar angkasa, atau bahkan tempat yang ada di dongeng. Jadi teman-teman, VR adalah teknologi ajaib yang membawa kita ke dunia-dunia baru, dan kita juga bisa belajar dan bermain di tempat-tempat yang menarik di dalam VR tersebut. Oke, next. Nah, ini adalah salah satu contoh dari mobil otonom, VR, dan juga Google Assistant. Halo Google, gimana cuaca hari ini? Cuaca di Medang hari ini diperkirakan badai petir dengan suhu 36 derajat. Next. Oke. Selanjutnya adalah penggunaan AI dengan bijak. Di sini ada beberapa poin. Kita akan membicarakan tentang kecerdasan buatan atau AI. AI adalah komputer yang bisa belajar dan membantu kita melakukan banyak hal, tetapi seperti semua alat, kita harus menggunakan AI juga dengan bijak. Yang pertama adalah AI bisa tahu banyak hal tentang kita, tapi kita harus ingat untuk tidak memberitahu rahasia atau informasi pribadi kepada AI. Jadi, kita harus menggunakan AI dengan bijak untuk menjaga diri kita sendiri. Dan yang kedua adalah AI dapat membantu kita belajar dan bermain dengan lebih baik, tetapi kita perlu menggunakan AI sesuai dengan kebutuhan. Jangan terlalu banyak bermain atau belajar dengan AI, jadi harus tetap seimbang. Dan yang ketiga adalah AI bisa memberi kita informasi dari internet, tetapi tidak semua informasi benar. Kita harus belajar memilah informasi mana yang benar dan mana yang salah, dan juga berguna. Orang dewasa juga akan membantu kita memahami mana yang benar dan mana yang tidak benar. Selanjutnya, ketika menggunakan AI, kita juga harus tetap sopan dan ramah. Kita tidak boleh menggunakan AI itu untuk hal-hal yang jahat atau untuk menyakiti perasaan orang lain. Itu adalah sikap yang bijak. Dan yang kelima, AI bisa membantu kita mengambil keputusan, tetapi keputusan yang benar masih harus kita ambil sendiri atau bersama orang dewasa. Mereka akan membimbing kita dalam mengambil keputusan yang baik. Dan yang terakhir adalah kita bisa belajar banyak hal-hal baru dari AI, namun kita harus tetap belajar dari guru dan orang tua kita. Mereka akan membantu kita memahami hal-hal yang sulit. Jadi teman-teman, penting untuk menggunakan AI dengan bijak, dan belajarlah dan gunakan AI dengan baik dan bertanggung jawab, agar AI yang akan kita gunakan itu dapat bermanfaat bagi kehidupan kita masing-masing. Oke, next. Oke, selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Yoris. Yang berikut adalah manfaat AI. Yang pertama,
ada kecerdasan buatan membantu meningkatkan efisien di berbagai bidang seperti produksi, layanan pelanggan, dan manajemen rantai pasokan, sehingga pekerjaan bisa selesai lebih cepat dan lebih baik. Yang kedua, AI dapat membantu di diagnosis penyakit, meramalkan penyakit, dan membimbing perawatan, membantu dokter memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan tepat. Yang berikut, dengan bantuan AI, teknologi terus berkembang dan berinovasi, membawa kemajuan dalam otomatisasi, kendaraan otonom, dan perangkat pintar, memudahkan hidup dan meningkatkan kualitasnya. Yang berikut, AI memungkinkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa SD. Yang berikut, AI memungkinkan pembuatan produk dan layanan yang lebih baik, memberikan pengalaman pengguna yang lebih efisien, produktif, dan memuaskan dalam aplikasi dan situs web. Next. Boleh di next. Berikut kesimpulan. Kecerdasan buatan AI merupakan teknologi yang digunakan untuk belajar serta membuat keputusan. AI memberikan manfaat yang sangat besar, khususnya dalam pembelajaran di kelas, agar lebih efisien serta efektif. Namun, ia perlu digunakan dalam bijak serta mempertimbangkan etika serta privasi yang ada. Terima kasih, itulah hasil diskusi dari kelompok kami.